Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di perkuliahan kimia medisinal. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang lead structure optimization atau lead structure modification. Jadi pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang bagaimana cara kita memodifikasi senyawa pemandu atau lead compound ini dalam proses pengembangan obat. Jadi di sini sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya, dalam tahapan pengembangan obat itu dikenal ada yang namanya hit, kemudian ada lead, kemudian ada kandidat, dan dilanjut dengan obat. Nah, kalau hit sendiri itu adalah senyawa yang menunjukkan aktivitas biologis, tapi masih secara random atau tidak spesifik. Nah, sementara kalau misalnya lead compound atau lead structure atau lead, senyawa lead atau senyawa pemandu, ini sudah memiliki aktivitas yang lebih spesifik atau yang lebih terarah, kemudian dilanjutkan dengan kandidat atau calon dari obat gitu, yang nantinya akan dilakukan pengujian lanjutan dan diperolehlah senyawa obat. Nah, di sini kalau saya contohkan itu seperti hit itu masih dalam ekstrak gitu. Jadi kalau misalnya di dalam ekstrak itu kan masih banyak komponen-komponennya, mau itu flavonoid itu juga masih banyak juga, golongan alkaloid masih banyak juga ya, senyawa-senyawanya gitu. Itu masih belum memiliki atau belum menunjukkan senyawa mana yang memiliki aktivitas, sehingga dilakukanlah screening untuk mendapatkan senyawa lead atau senyawa pemandu ya. Jadi kita cari mana nih senyawa yang punya aktivitas sebagai misalnya anti kanker atau anti bakteri gitu. Nah, di sini kita kan tujuannya menemukan lead compound ya. Lead compound itu bisa berasal dari banyak ya, dari tumbuhan gitu. Hanya saja lead compound itu masih memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, lead compound sudah diketahui memiliki aktivitas, namun biasanya aktivitasnya masih lemah gitu. Terus juga stabilitasnya masih rendah gitu, jadi dia masih mudah untuk terurai, belum stabil. Ataupun dia juga memiliki waktu paruhnya yang rendah, jadi bioavailabilitasnya di dalam tubuh tidak terlalu baik. Terus ada beberapa senyawa lead juga yang memiliki sifat toksisitas yang masih tinggi. Nah, sehingga dibutuhkanlah suatu modifikasi terhadap senyawa tersebut ini untuk memperbaiki sifat-sifat yang tadi itu. Misalnya biasanya modifikasi lead ini atau modifikasi senyawa pemandu ini itu kita lakukan dengan memodifikasi struktur yang sudah kita peroleh gitu. Jadi optimisasi lead ini ditujukan untuk memperbaiki profil farmakokinetik dari lead compound. Ini adalah tahapan dalam drug design dan development. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dalam kita mengembangkan atau membuat, mulai dari merancang suatu obat sampai kita mengembangkan suatu obat. Ini tahapannya yang pertama adalah mengidentifikasi target penyakit. Jadi kita tetapkan dulu ini penyakitnya apa gitu. Jadi apa yang menjadi target penyakitnya. Kemudian yang kedua ini identifikasi juga target dari obatnya. Misalnya dia kerjanya mau ke reseptornya reseptor di mana gitu, misalnya reseptor COX-1, reseptor COX-2 atau INOS, itu kan macam-macam ya. Kemudian yang ketiga ini juga kita harus tahu bagaimana cara melakukan pengujiannya. Jadi kita harus bisa melakukan atau menentukan metode uji mana yang cocok dalam kita untuk mencari senyawa pemandu. Kemudian nanti diperolehlah senyawa pemandu, kita cek SAR-nya atau structure activity relationship, dan juga kita identifikasi gugus mana yang dia bertindak sebagai farmakofor. Kemudian kita melakukan redesign ya, jadi pengembangan atau perancangan obat ini dengan mengoptimisasi interaksi antara target dengan obat kita atau ligan kita gitu, atau senyawa pemandu kita. Nah, kemudian kita melanjutkan lagi dengan optimisasi profil farmakokinetik. Kemudian kita lanjut dengan pengujian toksikologi dan uji keamanan. Nah, di
sini kita lanjutkan juga dengan pengembangan dan juga produksi. Jadi di sini dimaksudkan dengan kita mensintesis gitu. Jadi kalau misalnya psikologinya, uji toksikologinya udah bagus, artinya juga udah bagus, kita lakukan produksi besar-besaran gitu. Jadi kita mengembangkan obat yang sudah kita uji atau obat yang sudah kita temukan. Nah, kemudian kita bisa melakukan paten ya. Jadi kita patenkan senyawa tersebut. Kemudian kita lakukan perizinan terhadap regulatory affair, yang dimana kalau di Indonesia ini dikenal dengan nama BPOM ya, jadi Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nanti kalau sudah melakukan tahap perizinan ke regulatory affair atau ke BPOM, nanti kita akan mendapatkan izin edar. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan pengujian secara klinik ya. Jadi uji klinik ini kan kita ketahui ada 4 fase ya, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Jadi uji klinik ini tuh langsung dilakukan ke manusia ya, biasanya langsung gitu dilakukan, kita teskan obatnya. Nah, di sini pada tahapan identifikasi target penyakit dan pada tahapan identifikasi target obat serta pengembangan metode yang sesuai atau metode yang cocok, ini adalah tahapan kita untuk menemukan lead compound. Jadi di sini 3 tahapan pertama itu adalah tahapan kita atau stage ya, maksud tahapan kita untuk menemukan lead compound. Jadi untuk menemukan senyawa hit. Jadi dilakukan screening dari hit compound menjadi lead compound ya. Nah, setelah itu tahapan setelah menemukan senyawa pemandu ini kita cek mana struktur mana nih yang memiliki farmakofor ya dengan metode SAR. Kemudian kita optimisasi juga interaksinya, kemudian kita optimisasi dari profil farmakokinetik dan kita ujikan secara toksikologi dan juga keamanannya. Nah, itu adalah tahapan kita dalam mencari kandidat obat. Jadi setelah kita menemukan lead compound, kita modifikasi. Jadi kita modifikasi ya si senyawa lead tersebut itu untuk meningkatkan efektivitasnya, untuk menurunkan toksisitasnya atau untuk memperbaiki BA-nya ya, waktu paruhnya, dan juga untuk memperbaiki profil farmakokinetiknya itu tetap masih belum bisa disebut sebagai obat. Kita harus melakukan pengujian dulu, uji dulu secara toksikologi dan uji secara keamanan. Nah, kalau sudah memenuhi pengujian tersebut itu masih baru disebut sebagai kandidat obat. Kemudian kita lanjutkan tahapan berikutnya, pengembangan. Jadi setelah kita dapatkan kandidat obat itu kita lakukan pengembangan atau produksi ya. Jadi produksi dalam tahapan yang lebih besar lagi. Kemudian kita lakukan paten dan juga lakukan perizinan ke regulatory affair dan kita lakukan juga uji klinik. Nah, dari hasil pengujian ini 3 tahapan terakhir barulah kita bisa disebut menemukan suatu obat. Ini tahapannya, ini screeningnya. Jadi dari berbagai macam senyawa hit, di sini kita ketahui bahwa hit sendiri merupakan tadi ya senyawa yang masih diduga gitu memiliki aktivitas. Jadi belum jelas senyawa mana yang dia punya aktivitas. Ini kita ujikan terhadap reseptor atau target obatnya. Di sini kita ujikan. Kemudian kita uji yang lain sehingga nanti diperolehlah satu lead compound ya, atau satu senyawa pemandu, atau bisa beberapa juga. Nah, biasanya setelah kita peroleh senyawa pemandu atau lead compound tersebut, ini kita akan lakukan pengujian lanjutan itu dengan metode in vitro. Nah, di sini ini adalah tahapannya. Jadi tadi tahapan dalam melakukan desain obat ataupun dalam pengembangan obat. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita harus menentukan atau mengidentifikasi target penyakit kita itu seperti apa. Nah, ini yang pertama, ini biasanya diprioritaskan, ini berdasarkan dari permintaan industri. Jadi biasanya memang suka ada ya kerjasama gitu antara industri dengan ilmuwan-ilmuwan di universitas gitu misalnya. Nah, jadi di sini nanti bisa dikembangkan suatu obat yang istilahnya industri tersebut tuh menginginkan obat baru gitu. Nah, di sini industri akan melihat apakah obat yang dikembangkan itu dapat menguntungkan dari segi marketingnya. Jadi obat yang baru itu dia bisa menguntungkan perusahaannya tersebut ataupun tidak. Dan juga dilihat dari cost atau dari biaya
untuk pengembangan dan juga pengetesan obatnya gitu ya, atau pengujian obatnya. Jadi yang pertama ini berdasarkan permintaan dari industri farmasi ya. Nah di sini juga dilihat juga gitu. Jadi apakah obat tersebut nantinya akan menguntungkan gitu, akan menguntungkan bagi industri farmasi tersebut, dan juga dilihat dari segi biayanya gitu. Apakah biaya untuk pengembangan dan juga pengujian obatnya itu make sense atau tidak gitu dengan kebutuhan dari masyarakat gitu akan obat tersebut gitu kan. Pastinya semua industri yang menginginkan keuntungan gitu, nggak ada gitu industri yang istilahnya mau membuat obat yang baru gitu tapi istilahnya lebih mahal di costnya, terus masyarakat juga tidak terlalu minat istilahnya ya, jadi ya malah bukannya untung malah rugi gitu. Nah makanya di situ juga pasti diprioritaskan gitu, pasti itu juga sudah divalidasi dulu gitu, apakah perlu atau tidak nih obat seperti ini tuh gitu. Kemudian di sini juga ada beberapa pertanyaan ya, ini yang harus diajukan gitu saat kita mau mengidentifikasi penyakit. Nah ini di sini nih penyakitnya tuh adanya di mana gitu. Jadi contohnya tuh kira-kira penyakitnya apa gitu dan dia di mana gitu. Misalnya apakah dia tuh penyakitnya kardiovaskular, ulcer, malaria gitu. Soalnya kan ini juga nantinya kita harus mencari ya, setelah kita menentukan penyakit, ini kita kan juga harus mencari target obatnya tuh di mana gitu. Jadi kita harus lihat dulu apakah sumber-sumber yang maksudnya sumber-sumbernya tuh bisa kita manfaatkan gitu, atau istilahnya sudah ada atau tidak gitu. Jangan sampai kita nanti menentukan suatu penyakit gitu tapi ternyata kurangnya sumber, kita kesusahan gitu dalam hal pengembangannya gitu kan, itu susah juga. Terus di sini apakah penyakit tersebutnya tuh dia berpengaruh ke seluruh dunia gitu, apakah dia tuh hanya di Indonesia saja atau di mana gitu target pangsa pasarnya gitu. Terus di sini apakah obatnya itu sudah ada di pasaran, terus kemudian jika iya apa keuntungan dan juga apa kerugiannya gitu. Misalnya nanti bakal berhubungan sama side effect-nya atau efek sampingnya. Nah terus di sini apakah di sini juga bisa dilihat apakah keuntungan di pasarnya tuh ini bisa dijadikan sebagai obat terapi yang baru gitu. Jadi nanti kita kalau misalnya mau suatu industri gitu, atau misalnya kita seorang ilmuwan ini mau mengembangkan atau membuat suatu obat, ini kita harus lihat dulu ini di mana terjadi penyakitnya gitu. Tentu nanti untuk menentukan targetnya, kemudian efeknya gitu ke apakah hanya di area-area tertentu atau di seluruh dunia. Kemudian apakah sudah ada atau tidak di pasaran. Kalau misalnya sudah ada di pasaran, ya untuk apa gitu kita buat obat tersebut, udah kita kembangkan saja dari situ. Atau misalnya kita kembangkan lagi obat yang sudah ada di pasaran gitu, tapi kita tingkatkan efek farmakodinamiknya gitu. Terus kita lihat juga keuntungan sama kelebihan sama keuntungannya. Terus kita lihat juga ya apakah obat tersebut tuh bisa dijadikan sebagai terapi obat baru. Yang dilanjutkan. Nah ini adalah yang kedua, kita menentukan target dari obatnya ya. Jadi ini ada satu contoh ya, ini protein. Jadi dalam tubuh kita atau nanti kalau misalnya melakukan pengembangan obat secara komputasi, ini seperti ini ya. Jadi protein itu nanti bergerak-gerak gitu, nanti obat kita yang akan dimasukkan ke situ. Nah di sini nih untuk target obatnya sendiri ini ada lipid ya, lemak, kemudian ada protein, ada asam nukleat, kemudian ada juga karbohidrat ya. Jadi lipid sendiri ini adalah sel membran ya, sel membran lipid, lemak di sel membran, kemudian protein juga ada enzim carrier protein, struktural protein atau tubulin, kemudian ada DNA, RNA, kemudian ada sel surface, karbohidrat, antigen ataupun molekul-molekul lainnya ya. Jadi di sini kita harus tahu dulu gitu apa yang menjadi target kerja si obat tersebut gitu. Nah di sini untuk target obat, nah di sini kita harus lihat dulu gitu apakah target obatnya tuh dia di spesies yang lain atau di dalam tubuh manusia sendiri gitu. Misalnya kalau di spesies lain apakah misalnya tuh seperti antibakteri, antiviral, berarti kan targetnya tuh ya
istilahnya yang kayak tadi lipid-lipid, lemak-lemak atau protein-protein yang ada di bagian bakterinya ataupun yang ada di bagian si virusnya gitu. Jadi obat kalau misalnya kita sudah mengetahui nih target obatnya itu apa gitu, jadi pas waktu dimakan itu obat akan langsung menuju ke targetnya, ya, misalnya dia langsung menuju ke bakteri, langsung menuju ke reseptor yang ada di bakteri. Nah kemudian di sini ada identifikasi target yang di sini yang unik untuk senyawa-senyawa untuk bakteri-bakteri atau makhluk-makhluk yang patogen. Terus di sini juga kita harus mengidentifikasi untuk nah ini nih yang hampir mirip tapi dia memiliki struktur yang berbeda gitu. Kemudian kalau misalnya di dalam tubuh kita ini kita harus lihat juga ya selektivitas antara enzim-enzim yang berbeda ataupun reseptor. Jadi kita harus pastikan bahwa obat kita itu bekerjanya tuh ke reseptor ataupun enzim yang kita tuju gitu. Jadi kita tentukan dulu apakah dia tuh akan selektif kerjanya atau tidak selektif gitu. Kalau misalnya tidak selektif kan nanti dia tidak bekerja di protein target kita gitu. Nanti tidak memiliki efek atau tidak menghasilkan suatu efek. Kemudian di sini juga kita lihat ya selektivitas antara reseptor tipe dan subtipe. Jadi di sini juga ada macam-macam reseptor tuh ya. Jadi kayak tadi kan ada macam-macam, misalnya kayak COX-1, COX-2 gitu. Jadi tipe reseptornya misalnya siklooksigenase gitu, tapi dia subtipenya ada yang COX-1, ada yang COX-2 gitu. Jadi dia tuh istilahnya tidak jadi beda gitu antara COX-1 dengan COX-2 gitu. Jadi yang salah satunya dia selektif, yang satunya dia tidak selektif gitu kan, beda mekanisme kerjanya. Terus kita juga lihat ya di sini selektivitas antara isozim, kemudian dilanjutkan dengan selektivitas ke organ. Jadi kita lihat apakah target kerjanya atau reseptornya dia beradanya di mana gitu. Kalau misalnya targetnya kerjanya di daerah misalnya seperti lambung gitu, atau kerjanya dia di daerah seperti ginjal gitu, itu kita harus perhatikan dulu masalah kelarutannya, apakah kelarutannya harus dibuat lebih lipofil atau lebih hidrofil gitu. Jadi itu nanti kita prediksi dulu, kita cari tahu dulu gitu, kita sesuaikan obat yang akan kita buat itu targetnya kemana, itu harus jelas sehingga kita membuat obatnya itu bisa di modifikasinya tuh ya sesuai gitu. Jadi nanti bakalan masuk ke target yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini ini yang ketiga untuk pengujian obatnya. Nah, di sini ini pengujian obat ini dilakukan untuk pencarian lead compound atau untuk optimisasi atau modifikasi senyawa obat tersebut ya. Jadi di sini tesnya ini bisa dilakukan secara in vitro ataupun in vivo. Nah, di sini juga gabungan dari pengujian secara in vivo dan juga in vitro ini sering digunakan gitu. Jadi biasanya kadang pengujiannya in vivo saja, tapi kadang dia bisa memerlukan in vivo ataupun secara in vitro. Jadi kadang suka digabungkan antara in vivo dengan in vitro. Nah, di sini jadi kalau kita sudah menemukan senyawa ya, tadi senyawa pemandu, ini kita lakukan pengujian secara in vitro. Misalnya nanti senyawa pemandu tersebut kita modifikasi dulu, kita perbaiki dulu profil farmakokinetiknya, baru kita ujiin lagi ke in vitro. Jadi pengujian atau testing drug ini itu ada di berbagai tahapan. Jadi tahapan dalam pencarian lead compound dan juga tahapan dalam pengembangan atau tahapan dalam modifikasi senyawa lead compound tersebut. Nah, ini juga masih ya. Jadi ada yang in vivo, tadi itu ada yang in vitro. Nah, di sini kalau in vivo tuh biasanya dilakukan pada hewan yang hidup atau di manusia. Nah, biasanya kita melakukannya dengan mengukur efek dari fisiologi. Jadi kita mengobservasi atau kita melihat dari efeknya. Misalnya kita mau melihat efek antiinflamasi atau antibakteri gitu. Tapi kita lakukan terhadap makhluk hidup ya. Jadi kita lakukan pada hewan yang hidup ataupun ke manusia. Nah, di sini juga in vivo sendiri ini melakukan pengukuran terhadap ability, jadi kemampuan dari obat untuk berinteraksi dengan targetnya, misalnya dengan reseptornya, dan kemampuannya untuk mencapai ke targetnya ya. Jadi makanya tadi dalam tahapan yang kedua itu kita harus mengidentifikasi
target mana gitu, apa targetnya gitu, si obat tersebut tuh mau kerjanya kemana gitu. Kita harus tentukan dulu itu maunya kemana gitu. Nah di situ kita bisa lakukan, setelah kita lakukan gitu ya screening tadi, kita lakukan pengujian secara in vitro, kita benar atau tidak nih si senyawa pemandu kita tuh dia mencapai ke targetnya. Terus di sini juga bisa digunakan untuk menguji efek samping yang mungkin muncul ya, atau bisa menguji efek sampingnya. Kemudian di sini juga dilihat ya rationalization, ini bisa nah di sini juga bisa, maksudnya di sini banyak faktor ya, jadi banyak faktor yang memicu kejadian adanya hasil dari pengujian secara in vivo ini. Jadi walaupun in vivo ini kan tetap ya, jadi masih dilakukan di laboratorium gitu, jadi tidak langsung ke manusianya gitu. Tapi yang dimaksud dengan manusia di sini itu misalnya bagian dari manusianya gitu, misalnya dari kulitnya atau dari darahnya gitu, itu kan masih pengujian secara in vivo. Jadi kita memanfaatkan gitu dari yang hidup-hidup gitu. Jadi kan kalau misalnya in vitro tuh berdasarkan reaksi-reaksi lah gitu, zat-zat kimia. Kalau ini kan kita memerlukan yang hidup-hidup gitu, jadi ada yang hewan yang hidup ataupun bagian-bagian dari manusia yang hidup gitu, bagian-bagian dari manusianya gitu maksudnya. Nah makanya di sini tuh masih kadang kurang bisa dipercaya pengujian secara in vivo ini, karena banyaknya faktor-faktor yang berpengaruh gitu, karena kan yang diambil cuma bagiannya gitu, jadi tidak benar-benar dilakukan atau tidak benar-benar dipakai oleh istilahnya orang yang benar-benar sakit gitu. Jadi kalau itu kan dilakukannya nanti di uji klinik. Nah di sini ya, jadi di sini nanti yang didapatkan ini dari hasil pengujian in vitro ini adalah drug potensi atau kekuatan dari si obatnya ya. Jadi nanti tuh dilihat konsentrasi dari obat yang dia bisa menyebabkan efek 50. Jadi istilahnya dia berefeknya tuh 50%-nya gitu. Nah di sini juga ada therapeutic index ya. Di sini dibandingkan antara level dosis. Nah tadi drug potensi itu kita harus maksudnya mendapatkan dosis juga gitu, dan ini nanti dapat therapeutic ratio ini dengan membandingkan level dosis dari obat ini yang diperoleh dari dari sini efek obat yang diinginkan atau ED50 efektif dos 50 ini dibandingkan dengan yang lethal dos 50 gitu. Jadi nanti kita dapat therapeutic index. Jadi kalau misalnya drug potensi itu kita mencari efektif dos dalam 50%-nya, sementara kalau LD50 ini lethal dosnya, jadi yang menyebabkan kematian dari 50% sampel gitu. Nah di sini jadi dilakukan kalau in vitro ini di sini ya, jadi dia dilakukan secara lab biasanya ke direaksi-reaksikan gitu seperti ini. Sementara kalau in vivo itu biasanya dilakukan ke hewan-hewan gitu ya. Ini masih di tahapan drug design ya, spesifiknya di pengujian secara in vivo. Jadi di pengujian secara in vivo ini kita akan mendapatkan afinitas, efikasi dan juga potensi dari obat. Nah, di mana afinitas ini merupakan afinitas gitu. Jadi kita tuh mau melihat reaksi antara obat dengan reseptor gitu. Jadi ini untuk mengukur seberapa kuatnya obat tersebut akan terikat ke reseptor. Nah, ini juga ada efikasi. Jadi efikasi ini juga untuk mengukur nilai efek biologi maksimum dari suatu obat yang dihasilkan sebagai hasil atau result adanya interaksi atau ikatan dengan reseptor. Nah, di sini juga ada potensi dari obat. Ini adalah jumlah obat yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek biologis yang diinginkan. Jadi di sini tuh ada affinity atau afinitas, kemudian ada efikasi, kemudian ada potensi dari obat. Jadi afinitas ini kita mau melihat gitu. Jadi bagaimana seberapa kuat ikatan yang terjadi antara obat dengan reseptor. Sementara efikasi ini untuk melihat atau mengukur efek maksimum dari suatu obat atau lead compound atau kandidat obat gitu yang dihasilkan dari suatu obat
ini sebagai ketika adanya perikatan atau pengikatan antara reseptor dengan si obatnya. Sementara untuk potensinya sendiri ini adalah seberapa banyak obat yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek biologi yang diinginkan ya. Jadi di sini ini ada konsentrasinya, kemudian ada efikasi, ini potensinya. Jadi kita bisa melihat ya, nanti dari sini kita bisa memastikan atau bisa menentukan seberapa potensi dari obat yang kita mau. Nah, kemudian masuk ke masih tentang pengujian, ini adanya in vitro. Jadi, uji in vitro ini tidak dilakukan pada manusia ataupun pada hewan. Biasanya ini dilakukannya misalnya pada target molekul seperti enzim yang diisolasi ataupun reseptor ataupun bisa dengan sel ya. Nah, di sini juga bisa di jaringan atau di organ ataupun di mikroorganisme, misalnya untuk pengujian antibakteri. Kemudian di sini juga biasanya lebih cocok digunakan untuk pengujian yang rutin. Jadi yang lebih sering digunakan itu lebih senang atau lebih sering itu digunakannya tuh lebih cocok digunakan pengujian secara in vitro. Nah, di sini juga digunakan untuk high throughput screening. Jadi yang screening yang cepat dan banyak gitu biasanya. Dan di sini juga in vitro ini dia mengukur interaksi antara obat dengan target, tapi tidak melihat kemampuan dari suatu target untuk mencapai ke target obatnya gitu. Jadi dia hanya melihat interaksinya saja, kira-kira seperti apa atau bagaimana dengan targetnya, tapi tidak melihat kemampuan dari si obat tersebut untuk mencapai ke targetnya atau ke reseptornya. Kemudian di sini juga faktornya juga tidak terlalu banyak gitu, soalnya kan biasanya kalau dengan in vitro ya kita mengabaikan yang faktor-faktor lain gitu, kayak faktor kalau misalnya secara kehewan kan ya banyak gitu faktor-faktor yang mempengaruhinya tuh, misalnya dilihat dari tikusnya tuh harus ya dia tuh misalnya tuh jantan atau betina, itu kan bakal berpengaruh juga, atau dia gemuk atau kurus itu juga berpengaruh juga, apakah tikusnya memang udah sakit atau belum, itu pasti banyak. Jadi tidak bisa maksud tuh hasilnya tuh tidak bisa terprediksi lah istilahnya. Tapi kalau misalnya dengan in vitro ini hasilnya tuh lebih mudah gitu, lebih mudah lah, soalnya faktor yang terikat atau faktor yang mempengaruhinya tuh sedikit gitu. Jadi kita bisa mengabaikan faktor-faktor yang lain. Nah, di sini juga tidak perlu dilihatkan ya, jadi karena masih secara in vitro, jadi kita tidak usah melihat efek secara klinisnya, dan di sini juga tidak bisa mengidentifikasi efek sampingnya, dan di sini juga tidak bisa mengidentifikasi produk atau kandidat obat yang efektif. Nah, kemudian ini untuk lead compound. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan ya sebelumnya juga tentang lead compound. Nah, ini lead compound ini memperlihatkan, jadi dia tuh menunjukkan bahwa senyawa tersebut ini memiliki aktivitas terapeutik ya. Nah, di sini hanya saja level aktivitasnya atau aktivitasnya dan juga target selectivity-nya itu belum krusial. Jadi di sini maksudnya dia mempunyai aktivitas gitu, tapi masih belum bagus lah, masih belum tinggi istilahnya. Terus di sini juga biasanya digunakan sebagai starting point untuk pengembangan obat ataupun untuk perancangan obat ataupun pengembangan obat. Nah, di sini biasanya ditemukan dengan mendesain. Jadi kita merancang ya, membuat, biasanya menggunakan molecular modeling atau dengan NMR atau dengan dilakukan screening compound. Jadi apakah dia tuh dari natural. Jadi kalau yang natural tuh dari bahan alam ya, jadi kita misalnya kita tahu nih isolatnya tuh seperti apa gitu. Nah, ataupun dari sintetik, jadi kita nyoba-nyoba mensintesis suatu senyawa baru gitu, terus kita di screening nih kira-kira dia punya aktivitas atau tidak gitu, atau kita bisa mendesain. Jadi mendesain karena kita sudah tahu adanya farmakofor gitu, jadi kita bisa mendesain suatu senyawa baru yang memiliki farmakofor yang sama sehingga diprediksi akan memiliki aktivitas yang sama pula. Nah, di sini
ada prinsipalnya ya, aktif prinsipal. Di sini senyawa yang diisolasi dari alam atau biasanya dari ekstrak alam gitu ya, dari herbal misalnya. Di sini dia bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologi. Ini biasanya disebut sebagai lead compound ya. Jadi di sini ada prinsipnya ya. Jadi ada apa ya, maksud tuh ya gitu, clue-nya gitu. Jadi senyawa yang kita isolasi dari herbal atau senyawa yang kita isolasi dari suatu tanaman misalnya dari ekstrak, dan dia memiliki aktivitas farmakologi gitu, dan ekstrak tersebut memiliki aktivitas farmakologi gitu, dan itulah biasanya yang disebut sebagai kita jadikan sebagai lead compound. Nah ini sumber-sumber dari lead compound ya. Sumber lead compound ini ada yang dari natural product, dari tanaman, dari herbal, ada yang chemical library ya, dari zat-zat kimia disintesis sama kita, ataupun berdasarkan computational medicinal chemistry, jadi secara komputerisasi. Jadi nanti diperolehlah suatu lead compound ya, atau senyawa pemandu, dan senyawa pemandu ini akan dimodifikasi untuk meningkatkan efek farmakodinamiknya dan juga untuk memperbaiki sifat farmakokinetiknya, dan kemudian jadilah suatu kandidat obat. Nah di sini dari natural product sendiri ini bisa ya, jadi dari tanaman gitu, bisa dari bunga, dari pohon, dari ranting, kemudian dari mikroorganisme, juga dari bakteri, dari jamur, dari hewan, bisa dari kodok, dari dari ular, ataupun dari skorpion, dari yang dia punya berbisa gitu ya, bukan kelabang ya, pokoknya skorpion gitu ya. Terus ada dari biochemical, ada dari neurotransmitter, dari hormon, terus dari bahari juga ada yang dari bakteri, dari ikan, ada alga, ada koral, itu macam-macam. Kemudian dari sintetik juga dia bisa berdasarkan chemical, jadi sintesis secara kimia, secara tradisional, atau kombinatorial sintesis. Jadi ini dikombinasi ya sintesisnya. Terus juga bisa yang sekarang lagi berkembang itu dengan virtual. Jadi virtual itu menggunakan CADD atau computer aided drug design, atau pengembangan atau perancangan senyawa obat yang dibantu dengan komputer. Oke, di sini di dalam drug design and development itu dikenal dengan yang namanya lead discovery atau penemuan senyawa pemandu ya, penemuan senyawa lead gitu. Nah, di mana tahapan lead discovery ini merupakan tahapan untuk mengidentifikasi suatu senyawa yang mempunyai aktivitas biologis spesifik. Jadi untuk mencari senyawa, kira-kira senyawa mana yang dia memiliki aktivitas. Nah, di sini juga dilanjutkan tahapan selanjutnya dari lead discovery itu adalah lead optimization atau optimisasi senyawa pemandu. Jadi setelah aktivitas dan sifat suatu senyawanya tuh setelah diuji gitu, setelah diketahui ternyata memang positif dia memiliki aktivitas, kemudian molekul tersebut itu akan dirancang atau dimodifikasi yang kemudian nantinya akan disintesis untuk mendapatkan aktivitas atau sifat yang diinginkan. Jadi kita memodifikasi senyawa pemandu yang awalnya senyawa pemandu itu sebenarnya sudah memiliki aktivitas gitu. Nah, hanya saja aktivitas dari senyawa pemandu itu biasanya dia masih kurang gitu, tidak terlalu tinggi gitu, tidak terlalu besar untuk efeknya tuh. Jadi dia membutuhkan suatu kadar yang cukup tinggi, itu cukup besar untuk mendapatkan aktivitas. Nah, selain itu pula kadang dia memiliki sifat toksiknya yang masih tinggi. Nah, sehingga kita harus memperbaiki atau misalnya mengurangi sifat toksik tersebut. Kemudian kita juga bisa memodifikasi dengan menambahkan gugus-gugus lain sehingga dia bisa memperbaiki profil farmakokinetik dari senyawa pemandu tersebut. Nah, ini adalah tahapan dalam proses desain obat dan pengembangannya gitu ya. Jadi yang pertama kita melakukan identifikasi target. Jadi kita mencari dulu target penyakitnya atau mengidentifikasi penyakit apa yang mau kita cari obatnya gitu. Kemudian kita lakukan identifikasi drug target atau
ya target gitu. Nah itu dengan caranya bisa salah satu dengan melakukan isolasi terhadap si targetnya atau mengisolasi protein ataupun reseptor yang menjadi target senyawa obat kita. Nah kemudian nanti kalau misalnya diketahui struktur 3 dimensinya, itu bisa dilakukan dengan virtual screening. Ini salah satunya dalam molecular docking, ataupun kita bisa melakukan de novo design. Jadi kita melakukan desain terhadap fragmen-fragmen senyawa-senyawa gitu. Jadi kita gabungkan kira-kira apakah dia bisa kita gabung-gabungkan, kemudian kita dockingkan atau kita masukkan ke ke reseptornya, apakah dia akan memiliki aktivitas atau tidak, ataupun kita bisa membuat sistem screening gitu, sistem tes molekul yang baru gitu. Jadi kita bisa melakukannya dengan screening. Nah di sini juga kalau misalnya senyawa 3 dimensinya dia tidak diketahui, itu kita bisa melakukan yang namanya pengujian dengan farmakofor gitu. Jadi kita bisa mencocokkan ya, jadi farmakofor tuh dia berdasarkan senyawa yang sudah diketahui aktivitasnya atau sudah diketahui fragmen atau fitur kimia atau gugus fungsi yang mana yang berpengaruh terhadap aktivitas si ligan atau obat yang sudah diketahui. Kita bisa mencocokkannya dengan target atau senyawa yang kita buat gitu. Nah setelah kita menemukan lead structure atau struktur senyawa pemandu, itu kita bisa lakukan modifikasi ya atau optimisasi senyawa pemandu tersebut dan nantinya akan menjadi kandidat obat. Yang selanjutnya ada pengujian lanjutan ya, kayak tadi ada uji klinik, kemudian ada paten, kemudian ada perizinan ke regulatory affair, barulah itu menjadi obat dan siap untuk dipasarkan ke masyarakat. Nah ini objektifnya ya. Nah ketika senyawa pemandu sudah teridentifikasi, nah di sini senyawa pemandu tersebut itu secara sistematis, nah ini dia harus diperbaiki gitu. Jadi maksudnya harus dimodifikasi untuk memaksimalkan efek terapinya dan untuk meminimalisasikan efek sampingnya gitu. Jadi setelah kita mendapatkan senyawa pemandu, itu tahapan yang pertama itu kita melakukan optimalisasi senyawa pemandu atau memodifikasi senyawa pemandu tersebut untuk memaksimalkan efek terapinya dan meminimalisir efek sampingnya. Dan lainnya di sini alternatifnya ini kalau misalnya kita sudah mengetahui agonis atau substrat dari suatu struktur, kita bisa membuat agonis atau membuat inhibitor yang bisa di sini yang dia tuh bisa bekerja yang karakteristiknya tuh ya, jadi dia bisa berikatan dengan reseptor secara spesifik tapi tidak mengaktifasi dari reseptor tersebut gitu. Jadi ini yang pertama, kalau misalnya kita mendapatkan nih lead compound, kan lead compound tuh dia senyawa yang istilahnya memiliki aktivitas gitu. Jadi misalnya lead compound kita menemukan misalnya dengan secara uji in vitro gitu, kita menemukan misalnya atau kita bisa menemukan bahwa misalnya tuh ekstrak pepaya dia bisa digunakan untuk anti diabetes. Terus kita cobakan cek, kita screening, ternyata kita dapat satu senyawa yang kerjanya sebagai anti kanker misalnya, anti kanker saya ganti misalnya sebagai anti kanker, kita bisa kembangkan untuk memodifikasinya supaya efek terapeutiknya makin tinggi gitu dan efek sampingnya makin kecil gitu. Kita bisa memodifikasi senyawa tersebut atau struktur tersebut supaya dia bisa lebih baik kinerjanya. Nah, ada alternatif lain kalau misalnya kita tidak mempunyai suatu lead compound dari sumber bahan alam atau misalnya dari yang lain ya, sintesis gitu. Itu kita bisa memodifikasi suatu agonis atau substrat yang kita modifikasi gitu untuk membuatnya menjadi suatu antagonis atau inhibitor gitu. Jadi gini maksudnya. Jadi kalau misalnya kita punya kan yang namanya reseptor gitu, misalnya kayak COX-1 atau misalnya kayak histamin gitu, antihistamin gitu. Nah, reseptor histamin tersebut misalnya reseptor H2 gitu atau reseptor H1. Reseptor tersebut atau protein, biasanya reseptor dalam bentuk protein ya, ada yang dalam bentuk protein gitu, tapi ada juga yang enzim. Nah, itu reseptor tersebut dia akan bekerja, misalnya nih ada reseptornya tuh dia histamin misalnya ya. Jadi misalnya karena orangnya gugup
nutup atau apa gitu. Jadi dia menyuruh otak untuk membentuk histamin. Nah, si histamin tersebut terbentuk, histamin itu senyawa endogen ya. Jadi senyawa endogen di dalam tubuh. Jadi dia memang dia memang akan bereaksi dengan si reseptor kalau misalnya terbentuknya banyak gitu. Terus nanti histamin tersebut kan ada di dalam tubuh ya, dia akan berikatan dengan si reseptor, misalnya reseptor H2 gitu. Nah, si reseptor histamin tersebut akan teraktivasi. Jadi setelah adanya senyawa endogen tersebut, itu barulah reseptor tersebut tuh teraktivasi. Nah, setelah teraktivasi, ternyata aktivasi reseptor tersebut itu malah menyebabkan peningkatan produksi asam lambung ya. Nah, disitulah kita mau membentuk suatu senyawa lain yang kerjanya tidak mengaktifasi si reseptor H2 gitu. Makanya kita membentuknya adalah antagonis gitu. Jadi si histamin tersebut itu adalah agonisnya. Dia yang memang bekerja gitu. Jadi dia memang bekerjanya di sana gitu. Jadi dia memang punya afinitas ya. Dia jadi punya afinitas tapi tidak mempunyai aktivitas. Dia hanya berikatan dengan si reseptor tersebut yang menyebabkan teraktivasinya reseptor histamin dan menyebabkan tubuh memproduksi asam lambung atau memproduksi asam gitu di dalam tubuhnya sehingga menyebabkan gastritis. Nah, kita bisa membuat atau bisa mengembangkan dari pengetahuan tersebut gitu. Jadi kita tahu mekanisme kerja dari histamin yang dia kerja mengaktifasi reseptor histamin, itu kita bisa membuat suatu senyawa yang kerjanya berlawanan dengan si histamin tersebut dan kita buatlah suatu agonis ya. Jadi antagonis. Jadi kita membuat suatu senyawa yang mekanisme kerjanya berlawanan dengan senyawa agonisnya. Kita buatlah antagonis. Jadi dia misalnya pas waktu kita buat senyawa baru, misalnya kayak simetidin misalnya ya, dia strukturnya hampir mirip histamin. Target kerjanya juga ke reseptor histamin, kita modifikasi supaya dia tidak mengaktifasi si reseptor tersebut gitu. Jadi nanti pas waktu simetidin masuk berikatan ke reseptor itu tidak mengaktifasi gitu, tapi ya udah gitu istilahnya si histaminnya ya udah gitu, walaupun ada histamin di dalam tubuh gitu, itu tidak akan berikatan sama si reseptor karena sudah ditempati duluan sama si simetidinnya gitu. Makanya tidak teraktivasi dan tidak terbentuklah asam lambung ya. Nanti untuk lebih jelasnya itu akan dijelaskan tentang desain agonis dan antagonis, dan nanti juga akan dijelaskan tentang bagaimana pengembangan obat dari simetidin. Contohnya nanti simetidin yang mempraktekkan atau yang menggunakan teori desain agonis antagonis ya. Di sini jadi bisa kita lihat ya di sini dari lead structure menjadi senyawa aktif itu. Jadi dari struktur senyawa pemandu ini menjadi struktur aktif ya di sini. Jadi yang pertama terapeutic target ya. Jadi targetnya kita mau membuat apa ya, mau target kerjanya tuh mau kemana gitu, penyakitnya apa, dan target kerjanya juga target kerja obatnya mau kemana gitu. Nah, setelah itu kita lakukan pencarian senyawa lead atau senyawa pemandu, kemudian kita modifikasi senyawa pemandu tersebut, kemudian kita lakukan uji klinik gitu ya. Setelah kita lakukan uji klinik, kita bisa membuat suatu obat gitu. Kita mendapatkan suatu obat setelah kita memperoleh perizinan dari regulatory affair ya. Jadi di sini ini ada contohnya ya. Jadi di sini ini contoh, ini masih senyawa lead gitu. Jadi dia sudah memiliki aktivitas, namun dia aktivitasnya tidak terlalu bagus gitu. Jadi kita modifikasi lagi di sini. Ini struktur awalnya ini masih mirip ya. Di sini ada ada benzen, benzen. Di sini juga ada NH2, di sini juga sama ada CH3. Kemudian di sini juga masih ada CO gitu. Ini ada modifikasi di sini. Kemudian ada penambahan BR dan ada penambahan gugus-gugus yang lainnya, dan ini ternyata hasil modifikasi ini itu meningkatkan efek terapeutiknya dan menurunkan efek toksiknya gitu. Jadi setelah kita mendapatkan senyawa lead, senyawa awal, kita modifikasi dan jadilah senyawa yang baru. Nah, di sini dalam tahap pengembangan obat itu dikenal juga dengan aturan Lipinski ya, atau Lipinski Rule of Five. Nah, dia biasanya
Lipinski Rule of Five ini digunakan atau dijadikan patokan ini untuk mendapatkan bioavailabilitas oral yang baik dari suatu obat gitu. Jadi kita ingin mendapatkan BA-nya tuh yang bagus gitu, jadi absorpsinya bagus, permeabilitasnya bagus gitu. Nah, caranya ini kita bisa menganut ke Lipinski Rule of Five gitu, dimana kandidat obat ini harus memiliki, nah di sini ada yang besar molekulnya dia tidak boleh lebih dari 500 gram per mol, jadi dia tidak boleh lebih besar dari 500 gram per mol, karena pastinya kalau misalnya lebih terlalu besar gitu, nanti dia susah untuk melewati ke membran selnya ya. Nah, terus di sini ada log P. Jadi di sini log P-nya dia harus kurang dari 5 ya. Dimana kalau misalnya dia terlalu lipopil, nanti yang ada dia terperangkap di membran, bukannya ke reseptor gitu. Seperti yang kita ketahui, membran sel itu kan terdiri dari yang lipid bilayer gitu. Jadi kalau misalnya dia terlalu hidrofilik, nanti dia susah untuk masuk, nanti sukar untuk masuk atau sukar untuk menembus membran. Sementara kalau terlalu lipofilik, nanti dia malah terjebak gitu, terperangkap di membran karena dia terlalu suka lemak gitu. Dimana yang kita ketahui kalau membran sel itu kan bilayer ya, lipid bilayer gitu. Jadi yang sebelah sininya yang di sini itu, nah ini tuh lipidnya gitu, ada yang bagian polar dan ada yang bagian non polarnya gitu. Jadi kalau terlalu hidrofilik, yang ada dia susah atau sukar untuk menembus ke membran sel. Sementara kalau terlalu lipofilik justru dikhawatirkan akan terperangkap di membran sel. Kemudian di sini juga masalah HBA atau hidrogen bond akseptor dan juga hidrogen bond donor. Ini yang HBA-nya dia kurang dari 10, yang HBD-nya dia harus kurang dari 5 ya. Jadi itu untuk aturannya. Nah, dimana di sini hidrogen bond akseptor itu merupakan spasi yang menerima hidrogen, sementara hidrogen bind donor ini adalah spasi atau bagian dari suatu molekul yang memberikan hidrogen untuk membentuk ikatan hidrogen ya. Jadi ini bisa ya, maksudnya jadi kalau misalnya biasanya yang H reseptor tuh biasanya adalah gugus-gugus atau senyawa struktur ya, yang ada struktur gugus FON, ada yang fluorol, oksigen sama nitrogen. Terus di sini juga ada aturannya ya, yang rule of five tuh di sini ada VSA-nya dia harus kurang dari 140 Armstrong ya. Terus di sini ada RB-nya juga dia harus kurang. Nah, di sini katanya kenapa kalau misalnya sifat psikokimia tersebut harus dimiliki oleh suatu senyawa. Nah, ini yang pertama harus tahu dulu ya, maksudnya suatu senyawa itu harus punya kelarutan, soalnya kan nanti berpengaruh untuk saat proses ke pas waktu dia di terlarutnya gitu, terlarutkan dia harus pas obat tuh masuk tuh dia bakalan terlarut gitu dalam larutan biologis, dan barulah nanti dia bisa mengabsorpsi gitu, mudah untuk terabsorpsi, apakah susah, slowly atau soluble. Nah, di sini juga ada Lipinski Rule of Five. Jadi di sini ada berat molekul ya, tadi yang kurang dari 500, kemudian log V, terus di sini hidrogen bond donor, terus hidrogen bond akseptor gitu, ini kurang dari 5, kurang dari 10 gitu. Nah, di sini juga ada rotatable bonds yang tadi ya, yang rotatable bonds dia tidak boleh lebih dari 8, dan polar surface-nya dia tidak kurang dari 140 Armstrong. Nah, di mana hal ini akan berpengaruh terhadap transport obat atau transport senyawa obat melewati membran ya. Oke, tadi setelah kita belajar tentang rule of five, ini dikenal juga yang namanya rule of
3 ya. Jadi untuk rule of 5 itu kan tadi seperti syaratnya ya, dia BM-nya di bawah 500, terus donornya kurang dari 5, terus harus kurang dari 10 gitu. Itu rule of 5 tuh bukan berarti aturannya ada 5 gitu, tapi yang bisa kita lihat itu merupakan kelipatan dari 5 gitu. Jadi ada yang kelipatan dari 5, 10, 500 gitu. Jadi itu ada aturannya ya. Nah, kalau misalnya untuk rule of 5 itu digunakan untuk senyawa obat atau kandidat obat ya, istilahnya yang sudah bisa kita jadikan obat lah gitu. Nah, di sini dikenal juga rule of 3 gitu. Jadi kan pada saat proses optimalisasi atau pada proses modifikasi itu kan lead struktur menjadi senyawa kandidat obat itu kan molekulnya menjadi lebih besar gitu, dan juga bisa menjadi lebih lipofil karena adanya penambahan gugus-gugus lain gitu. Jadi karena senyawa yang dimodifikasi itu kan ditambahin gugus-gugus lain gitu untuk memperbaiki sifat farmakokinetiknya ataupun untuk meningkatkan efek farmakodinamiknya gitu. Kita tambahkan suatu senyawa-senyawa lain sehingga senyawa tersebut istilahnya bisa menjadi lebih besar dari senyawa leadnya. Nah, karena itulah ada yang namanya ini rule of 3 gitu. Jadi sebelum kita dari struktur ke kandidat obat itu kita pasangnya persyaratannya itu rule of 3 gitu, dimana di sini BM-nya itu kurang dari 250, kalau low P-nya itu kurang dari 3, jadi kelipatan dari angka 3 ya. Jadi supaya nanti si lead kompon atau struktur senyawa pemandu tersebut ketika dimodifikasi itu tidak semakin tinggi gitu. Takutnya kalau misalnya nanti kita menemukan suatu senyawa lead structure atau lead kompon di mana dia BM-nya sudah 499 gitu atau 480, kemudian kita tambahkan satu gugus untuk meningkatkan suatu BA-nya dengan penambahan gugus lipopil gitu misalnya, atau penambahan gugus tersebut, dan ternyata dia malah langsung naik gitu, malah langsung jadi 600 gitu. Nah, itu kan jadinya tidak masuk ya, tidak masuk persyaratan ke rule of 5. Nah, makanya sebelum persyaratan suatu senyawa itu jadi lead compound, itu alangkah lebih baiknya kalau dia mengikuti aturan rule of 3 gitu. Nah, kalau misalnya dari lead compound itu sudah menjadi suatu senyawa aktif, itu adalah aturannya rule of 5 gitu ya, soalnya kan adanya modifikasi pada senyawa pemandu tersebut. Nah, di sini dalam mengoptimalisasi atau memodifikasi suatu senyawa atau suatu senyawa pemandu ya atau lead compound, ini di sini dilakukan molecular modification atau modifikasi secara molekular. Nah, caranya atau strategis yang bisa kita terapkan dalam memodifikasi molekular tersebut ini bisa dilakukan dengan beberapa strategis gitu ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk memodifikasi molekular dari senyawa lead compound supaya kita mendapatkan aktivitas farmakologi yang lebih baik gitu, atau menurunkan aktivitas toksikologinya. Ini yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi bagian aktifnya atau farmakofor. Jadi kita mengidentifikasi mana dulu bagian senyawa-senyawa aktif dari suatu lead compound, jadi kita mengetahui nanti farmakofor apa yang bisa kita pertahankan. Kemudian yang kedua ada optimisasi gugus fungsi atau modifikasi terhadap gugus fungsi. Kemudian kita bisa lanjutkan juga atau ada strategis lainnya ini dengan studi SAR, studi Structure Activity Relationship Studies. Kemudian ada biosteric replacement yaitu perubahan atau pergantian struktur-struktur yang bioisoster gitu atau bioisosterik. Jadi bioisosterik itu dia substituen atau senyawa-senyawa atau gugus-gugus kimia gitu atau atom-atom kimia lah istilahnya, dia yang memiliki struktur yang berbeda gitu, bukan struktur yang berbeda, jadi dia komponen kimianya berbeda gitu, tapi dia masih memiliki aktivitas yang sama gitu. Jadi walaupun dia beda gitu, tapi dia masih memiliki sifat psikokimia yang hampir mirip, misalnya seperti gugus F, O, N gitu, itu kan masalah ke elektronegatifannya berbeda gitu, tapi sama-sama dapat membentuk ikatan hidrogen jika bertemu
atom H dari senyawa lain. Kemudian di sini juga kita bisa mendesain analog senyawa lain dengan menambahkan struktur yang rigid. Kemudian di sini juga ada homologation. Dengan homologation ini merupakan suatu penambahan unit berulang. Jadi ada penambahan dari rantai alkil atau ada penambahan dari rantai yang panjang ya. Terus kita juga bisa mendesain cincin aromatiknya. Kemudian juga kita bisa merubah ukuran dari cincinnya dan kita bisa mensubstitusi dari cincin-cincin aromatik. Misalnya kita bisa mensubstitusi atau merubah cincin aromatik dari rantai-rantai yang ikatannya jenuh. Lanjutkan. Ini yang ketujuh juga bisa ya kita melakukan perubahan sifat stereokimianya. Jadi kita mendesain suatu senyawa yang biasanya memiliki geometrik isomer atau stereoisomer. Kemudian yang kedelapan kita juga bisa mendesain fragmen dari suatu senyawa pemandu yang mengandung gugus farmakofor. Kemudian kita juga bisa mengubah panjangnya atau jarak interatomik dari suatu gugus farmakofor di bagian lain dari suatu molekul. Jadi kita bisa menjauhkan ataupun mendekatkan jarak antara farmakofor yang satu dengan farmakofor yang lainnya. Nah, yang pertama tahapan atau stage dalam memodifikasi senyawa pemandu atau strategi. Yang pertama adalah identifikasi bagian aktif dari suatu ligan atau senyawa pemandu atau kita sebut namanya farmakofor ya. Nah, di sini ini setiap obat atau setiap molekul obat itu biasanya mengandung dua bagian ya. Jadi ada bagian esensial dan juga bagian non esensial. Nah, di mana bagian esensial ini penting dalam mendapatkannya. Jadi untuk mendapatkan efek farmakodinamik. Jadi adanya interaksi antara obat dengan reseptor. Nah, sementara yang bagian non esensialnya ini berperan dalam berpengaruh terhadap profil farmakokinetik suatu molekul obat. Nah, di sini ya, jadi kadang esensial atau bagian esensial itu kan sudah jelas ya, dia tuh menyebabkan adanya efek farmakodinamik atau menyebabkan adanya aktivitas. Jadi gugus fungsi pada molekul tersebut itu biasanya berinteraksi, dia memang berinteraksi dengan reseptor yang dikenal sebagai gugus fungsi yang bioaktif dan mereka atau si gugus fungsi tersebut itu bertanggung jawab terhadap aktivitas atau dengan nama lainnya farmakofor. Jadi di sini ya, di dalam suatu molekul obat itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada bagian esensial dan yang kedua ada bagian non esensial. Bagian esensial ini dia merupakan bagian yang berinteraksi dengan reseptornya yang dapat menyebabkan adanya efek farmakodinamik. Nah, dikenal bagian esensial ini itu dikenal juga dengan nama farmakofor. Sementara untuk bagian non esensialnya atau bagian yang lainnya gitu, yang bukan farmakofor istilahnya, dia berpengaruh terhadap profil farmakokinetik. Nah, karena itulah biasanya untuk modifikasi suatu senyawa obat atau senyawa lead compound gitu, setelah kita ketahui bagian-bagian farmakofornya sebelah mana, itu biasanya kita yang bisa modifikasi itu di bagian non esensialnya. Jadi untuk memperbaiki bioavailabilitasnya, untuk memperbaiki toksikologinya, toksisitasnya gitu. Itu biasanya yang bagian yang dimodifikasi adalah bagian non esensialnya. Nah, di sini ketika farmakofor sudah diidentifikasi, nah di sini bisa dilakukanlah modifikasi struktur untuk mengimprove atau untuk meningkatkan atau untuk menaikkan
atau untuk merubah profil farmakokinetik dari suatu obat. Jadi biasanya yang dimodifikasi itu bukan farmakofornya, karena kita kan sudah tahu gitu, oh ini mekanismenya kesini, dan kita menginginkan obat yang memiliki farmakofor tersebut gitu. Nah, kita modifikasi di bagian lainnya itu untuk meningkatkan farmakokinetiknya. Dan ini adalah salah satu contoh ya dari pengembangan senyawa pemandu atau optimisasi dari senyawa pemandu ini berdasarkan identifikasi farmakofor. Jadi di sini ada senyawa morfin, di mana morfin itu berasal dari bahan alam ya, biasanya dari papaver somniferum. Jadi di sini morfin merupakan suatu agen narkotik atau obat narkotik yang bisa dijadikan prototipe gitu, dimana prototipe itu maksudnya bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Jadi agen narkotik ini atau obat narkotik ini itu memiliki struktur pentasiklik ya. Jadi pentasiklik tuh penta tuh 5, siklik tuh siklik gitu ya. Jadi nah di sini nah, ketika farmakofor dari golongan morfin atau obat morfin ini sudah diketahui melalui molekular, jadi melalui perancangan secara molekul gitu, diidentifikasi gitu, yang mana saja yang gugus yang merupakan gugus farmakofor. Nah, kemudian setelah ada informasi tersebut itu dibuatlah suatu senyawa gitu, senyawa lain gitu yang memiliki mekanisme kerjanya yang hampir sama gitu sebagai analgesik, namun memiliki efek samping seperti efek adiktif gitu itu yang lebih rendah. Nah, karena itulah banyak dikembangkan dari senyawa-senyawa morfin. Jadi karena morfin sudah diketahui gugus fungsinya atau farmakofor, gugus fungsi yang berfungsi sebagai farmakofornya atau yang bertanggung jawab terhadap aktivitasnya apa, kemudian dikembangkanlah gitu. Jadi kita lakukan modifikasi di senyawa atau di gugus-gugus atau di struktur yang bukan merupakan farmakofor. Jadi untuk menurunkan dari sifat adiktifnya atau efek sampingnya gitu. Nah, di sini salah satu yang dikembangkan adalah metadon. Jadi metadon ini juga bisa digunakan sebagai analgesik yang potensinya itu serupa atau hampir mirip dengan morfin. Hanya saja dia memiliki efek ketergantungannya yang lebih rendah dari morfin. Di sini ada morfin, kemudian sudah diketahui ternyata farmakofornya dia tuh atom N, kemudian ada gugus rantai benzen ya. Benzen di sini, kemudian gugus N ke benzen itu dihubungkan dengan 5 atom C. Nah, itu adalah merupakan struktur yang merah ini merupakan struktur farmakofor dari morfin. Jadi struktur yang bertanggung jawab terhadap aktivitas. Jadi di sini untuk metadon dan heroin itu mengadop gitu. Jadi mengadop struktur atau farmakofor yang sudah diketahui dari morfin. Nah, hanya saja dia dikembangkan dengan adanya tambahan gugus fungsi atau struktur lainnya untuk menurunkan sifat adiktifnya. Nah, kemudian dalam optimalisasi atau dalam modifikasi senyawa pemandu lainnya ini ada yang kedua, ada optimisasi atau modifikasi dari gugus fungsi. Nah, jadi di sini aktivitas dari suatu obat ini bisa berhubungan dengan strukturnya. Jadi strukturnya juga ini bisa dilihat dari maksudnya jadi ada kontribusi dari si gugus fungsinya dalam struktur obat tersebut. Nah, gugus fungsi di dalam obat tersebut ini akan mempengaruhi sifat lipofil dari suatu obat, elektronik, sifat elektroniknya ataupun sifat sterik, profil sterik ya. Jadi sifat steriknya gitu dari suatu rangka obat gitu. Jadi kalau misalnya gugus fungsi itu kan punya sifat-sifat tertentunya gitu, misalnya apakah dia tuh gugus fungsinya sifatnya nonpolar atau lebih ke polar gitu, dan nanti pasti akan mempengaruhi secara keseluruhan molekul atau rangka dari obat tersebut. Nah, di sini ketika kita sudah berhasil memilih gugus fungsi atau gugus fungsi yang baik gitu, yang cocok, dan ini
gugus fungsi tersebut ini akan kita gunakan gitu, untuk jadi di sini tuh untuk apa namanya tuh tujuan dari gugus fungsi yang baiknya tuh atau pemilihan gugus fungsi yang baiknya tuh nanti akan berpengaruh terhadap efek samping gitu. Jadi kita bisa apa namanya tuh kita bisa menghindari efek sampingnya gitu. Nah, di sini salah satu contohnya ada ini. Jadi ini dia mempunyai gugus rangka seperti ini. Jadi gugus amino pada karbohidrat itu berperan sebagai antibakteri. Nah, ketika diganti dengan gugus metil, di sini gugus metil ini akan membentuk suatu senyawa lain yang namanya tolbutramid dan berubah fungsi gitu ya menjadi anti diabetik. Nah, berarti di sini ini ada perubahan dari gugus yang esensial, di mana gugus esensial tersebut dia akan berpengaruh terhadap aktivitas karena adanya bahan satu gugus fungsi dia menyebabkan terjadinya perubahan aktivitas. Jadi gugus fungsi pada gugus R ini atau struktur atau senyawa kimia gitu, gugus fungsi pada gugus R ini tuh merupakan merupakan dia gugus farmakofor. Ini ada salah satu contohnya lagi. Nah, ini ada gugus sulfonamid ya, golongan sulfonamid. Nah, di sini ada perubahan cincin ya, penghilangan atau perubahan gugus fungsi gitu. Jadi di sini yang awalnya selnya di atas, kemudian ada gugus fungsi lain gitu. Di sini itu dihilangkan, kemudian ini dipindahkan gitu. Nah, di sini dibentuklah suatu senyawa yang asalnya klorotiazid dirubah menjadi diazoxin ya. Jadi untuk apa namanya itu untuk efeknya ini masih sama-sama dia menyebabkan antihipertensi, tapi pada klorotiazid ini dia menyebabkan diuretik, sementara yang diazoxid ini tidak menyebabkan diuretik. Jadi di sini bagian yang dimodifikasi atau bagian yang dirubah ini adalah bagian yang non esensialnya ya, atau yang bukan farmakofor gitu. Jadi di sini senyawa farmakofor ini yang sebelah sini ini yang kita mau gitu, dia bekerja sebagai anti hipertensi, tapi karena dia memiliki efek yang lain dia bekerja juga gitu atau punya struktur lain yang bekerja ke yang lainnya gitu, ke reseptor lain dan menyebabkan aktivitas diuretik. Nah, itu bisa kita modifikasi gitu untuk menghilangkan efek sampingnya gitu. Jadi untuk menghilangkan efek samping gitu supaya dia tidak terus-terusan diuresis gitu. Sebenarnya sih untuk anti hipertensi dengan diuresis juga bisa gitu, tapi di sini kita sudah punya gitu efek anti hipertensinya, jadi kita tidak terlalu perlu efek diuresisnya gitu. Nah, di sini dimodifikasilah senyawa ini atau senyawa klorotiazid ini dimodifikasi dengan penghilangan salah satu gugusnya gitu. Nah, di sini ternyata menyebabkan efeknya tetap sebagai antihipertensif, namun sudah tidak memiliki aktivitas sebagai diuretik lagi. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada studi SAR ya, jadi struktur activity relationship. Jadi kita mau melihat bagaimana hubungan struktur dengan aktivitas gitu. Nah, biasanya dari hasil studi SAR ini itulah cikal bakal gitu maksudnya. Jadi akan diketahuilah mana gugus fungsi yang bersifat sebagai farmakofor. Nah, di sini ini jadi aksi psikologi, jadi maksudnya efek psikologi ini dari suatu molekul ini dia dihubungkan, jadi dia dipengaruhi oleh bagian dari struktur kimianya gitu. Nah, di sini dari studi SAR ini kita akan melihat atau mengobservasi gitu dari aktivitas dari suatu aktivitas dari suatu ya, jadi aktivitas dari dilihatnya tuh berdasarkan strukturnya gitu dari molekul obat. Nah, di sini biasanya dilakukan setelah mengeksaminasi jadi atau mengujikan dengan
obat-obat yang analognya. Jadi di sini tuh kalau misalnya untuk SAR itu biasanya gini, kalau misalnya jadi nantinya akan di screening gitu dengan struktur-struktur lain atau struktur analognya yang dia sudah diketahui apakah dia memiliki farmakofor atau tidak gitu, atau dikenalnya ini ada yang decoy ataupun ada yang aktif. Nanti kita cocokkan senyawa baru kita, apakah dia tuh lebih cocok ke senyawa-senyawa atau dia memiliki profil-profil yang mirip dengan senyawa aktif atau dia mirip dengan senyawa decoy. Jadi senyawa decoy itu senyawa yang memiliki struktur yang hampir mirip dengan senyawa yang memiliki aktivitas namun tidak memiliki profil-profil farmakofor. Jadi dia tidak bisa aktif, tidak bisa mengaktifasi suatu reseptor dan akhirnya dia tidak memiliki aktivitas. Dan sementara untuk yang aktif dia merupakan struktur-struktur gabungan atau biasanya kumpulan struktur-struktur yang dia memang memiliki profil farmakokinetik. Nah, di sini salah satu contohnya ya, jadi telah berhasil juga sulfonamid ini ditemukan sebagai obat diuretik dan juga sebagai obat antibiotik. Nah, juga bisa memiliki antibakterial activity gitu. Jadi di situ dia punya beberapa gugus farmakofor yang bisa digunakan sebagai antidiuretik, bisa juga sebagai antidiabetes dan bisa sebagai antibakteri. Jadi tergantung nanti farmakofor mana yang akan kita gunakan gitu. Kalau misalnya kita ingin mengembangkan senyawa sulfonamid atau turunan sulfonamid ini sebagai antibakteri gitu, berarti kita diamkan atau kita tidak memodifikasi struktur-struktur atau gugus fungsi yang berfungsi sebagai farmakofor. Tapi kalau misalnya dan kita bisa memodifikasi bagian-bagian esensial lainnya. Nah, kalau misalnya kita ingin aktivitas antidiabetiknya, berarti farmakofor yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antidiabetik itu yang tidak kita modifikasi. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini ada contoh hasil SAR atau studi SAR, Factor Activity Relationship, ini dari golongan sulfonamid. Nah, jadi dia punya gugus seperti ini ya, ada dia para amino group, kemudian ada cincin aromatik, kemudian ada golongan gugus sulfonamidnya. Terus ini adalah yang R itu adalah bagian-bagian yang bisa dimodifikasi. Jadi di sini diketahui bagian-bagian yang tidak dimodifikasi itu adalah bagian-bagian yang esensial ya, jadi dia yang memiliki aktivitas atau yang bertanggung jawab terhadap aktivitas suatu obat. Nah, di sini katanya nomor 1 nih, para amino group. Jadi bagian para amino group ini adalah bagian esensial untuk aktivitas dan tidak boleh atau tidak sebaiknya kalau ingin tetap mempertahankan aktivitasnya sebagai antibakteri ini kita tidak boleh merubahnya dengan struktur lain. Nah, kecuali kalau misalnya kita rubahnya dengan amida gitu. Jadi amida dia tidak berpengaruh secara signifikan gitu. Misalnya kita mau memperbaiki profil farmakokinetiknya. Kemudian yang kedua ini ada cincin aromatik dan juga ada gugus fungsi sulfonamid. Ini kedua-duanya dia dibutuhkan dan harus ada gitu. Jadi sulfonamid dan juga cincin aromatik ini harus tertempel. Jadi cincin aromatik ini harus ada gitu berdekatan dengan gugus sulfonamid. Gugus sulfonamid ini harus tertempel ke cincin aromatik. Nah, di sini juga pada cincin aromatik ini yang disubstitusinya pada hanya pada posisi para gitu. Jadi tidak bisa pada posisi orto atau pada posisi meta gitu. Jadi kalau misalnya dirubah substitusinya itu kita rubah, misalnya kita tambahkan di posisi orto atau posisi meta, dia menyebabkan kehilangan aktivitas gitu sebagai antibakteri yang tadi. Nah, di sini juga cincin sulfonamid, jadi nitrogen dari cincin sulfonamid ini haruslah dia aminnya itu amin primer atau amin sekunder. Jadi dia tidak boleh yang primer. Soalnya kalau yang primer misalnya yang NH3 gitu. Jadi dia tidak berikatan dengan
rantai yang lain itu tidak boleh, nanti dia akan menyebabkan perubahan aktivitas dari si senyawa ini gitu. Kemudian ini yang R2 ini adalah bagian dari golongan sulfonamid yang bisa modifikasi gitu. Jadi ini bisa kita modifikasi tergantung kita mau memperbaiki profil apanya. Apakah kita mau meningkatkan lipofilisitasnya, berarti yang kita tambahkan adalah gugus-gugus yang bersifat lipofil. Atau kita mau misalnya tuh mengurangi lipofilisitasnya gitu supaya misalnya dia tidak terjebak di membran, berarti kita tambahkan gugus-gugus yang sifatnya adalah hidrofil. Tapi di sini jadi ketahuan setelah kita melakukan studi SAR, kita tahu bagian-bagian mana yang boleh kita modifikasi atau bagian yang non esensial itu yang boleh kita modifikasi untuk meningkatkan profil farmakokinetiknya, dan kita juga bisa mengetahui bagian-bagian esensial atau bagian mana yang bertanggung jawab terhadap aktivitas atau bagian farmakopornya, sehingga kita tidak melakukan modifikasi pada bagian-bagian tersebut sehingga aktivitasnya masih bisa terjaga misalnya sebagai antibakteri tadi, namun kita bisa modifikasi bagian non esensial lainnya untuk memperbaiki profil farmakokinetiknya atau kayak absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Jadi untuk memperbaiki sifatnya seperti itu. Nah, yang keempat ini dilanjutkan dengan bioisosteric replacement atau perubahan atau pergantian bioisosterik. Nah, jadi perubahan bioisosterik ini adalah perubahan struktur kimia atau bagian dari gugus fungsi atau bagian dari struktur tersebut yang kita rubah itu tanpa mempengaruhi efek biologisnya. Nah, di sini jadi dalam kimia medisinal itu bioisosterik ini merupakan senyawa kimia ataupun gugus fungsi yang memiliki sifat fisika ataupun sifat kimia yang sama, yang menyebabkan similar biological properties. Jadi dia memiliki aktivitas yang tetap sama gitu pada senyawa-senyawa lainnya. Jadi di sini karena senyawanya itu sama gitu, sifat psikokimianya sama, pergantian gugus fungsi itu tidak mempengaruhi aktivitas dari lead compound atau kandidat obat tersebut. Nah, di sini bioisosterik ini biasanya digunakan untuk mengurangi atau menurunkan toksisitas, merubah bioavailabilitas atau meningkatkan bioavailabilitas ya, dan juga dia digunakan untuk memodifikasi aktivitas dari suatu senyawa pemandu. Nah, di sini juga bisa yang nantinya akan mempengaruhi ke metabolisme. Jadi bisa juga kita modifikasi supaya tidak terpengaruh di pas waktu di metabolisme, atau kita bisa merubahnya supaya menjadi bentuk yang atau tidak mudah termetabolisme atau seperti apa. Nah, di sini ada contoh ya. Ini adalah contoh senyawa urasil. Senyawa urasil ini dilakukan pergantian gitu ya, pergantian pada atom hidrogennya gitu. Jadi atom hidrogen pada urasil ini dirubah menjadi atom klorin gitu ya. Dimana atom hidrogen jadi urasil karena memiliki atom hidrogen, ini atom hidrogen ini bisa dimetabolisme atau dia bisa mengalami oksidasi gitu. Jadi hidrogen di sini dia mudah teroksidasi. Jadi ketika di metabolisme di dalam hati, gugus hidrogen ini akan teroksidasi sehingga akan menjadikannya bentuk yang tidak aktif gitu. Jadi walaupun kita makan obat gitu, tapi dia tidak ada aktivitasnya gitu, sehingga dirubahlah dengan gugus fungsi lain. Di sini yang dipilih adalah gugus F atau fluoro. Nah, gugus fluoro ini dia tidak mudah teroksidasi atau dia sulit teroksidasi karena sifatnya yang elektronegatifnya tuh tinggi. Jadi dengan perubahan dari urasil menjadi 5-fluorourasil ini obat ini tidak mengalami metabolisme gitu. Jadi tidak teroksidasi atau tidak berubah fungsinya atau tidak berubah aktivitasnya gitu. Jadi senyawanya masih tetap aktif. Nah, tapi di sini walaupun ada perubahan gitu gugus fungsi dari H ke F, nah tapi
perubahan ini tidak mempengaruhi aktivitas gitu, karena dimana gugus F juga ini bisa menyebabkan adanya ikatan hidrogen gitu, sama halnya seperti gugus atau atom H gitu. Jadi walaupun terjadinya perubahan, tapi misalnya itu ikatan yang terjadi dengan reseptornya itu tidak berubah, masih tetap membentuk ikatan hidrogen. Jadi seperti itu ya, bioisosterik, perubahan gugus fungsi atau kimia ya, struktur kimia gitu, atau atom-atom kimia dari suatu senyawa obat yang tidak mempengaruhi aktivitas biologinya gitu, karena dia masih memiliki chemical properties yang sama. Jadi sifat psikokimianya itu masih sama gitu, dimana di sini atom M, F ataupun atom H itu masih sama-sama dapat membentuk suatu ikatan hidrogen. Oke, yang kelima ini akan dilanjutkan dengan perancangan atau desain dari senyawa analog yang berbentuk rigid. Jadi untuk bentuk rigid itu kaku. Jadi rigid itu sama dengan kaku ya. Nah, di sini untuk penambahan struktur atau molekul rigid pada suatu molekul organik yang sifatnya fleksibel, itu dia bisa mempengaruhi aktivitas biologis. Itu biasanya dia dapat meningkatkan aktivitas biologis dan menunjukkan juga sifatnya yang lebih spesifik gitu. Jadi lebih spesifik yang dimaksud adalah reaksinya tuh si obat tersebut dia bisa bereaksi secara spesifik dengan reseptor yang dituju, dan itu bisa sehingga bisa meningkatkan efek farmakologinya. Nah, di sini ini ada salah satu contoh. Ini adalah struktur dopamin ya. Jadi pada struktur dopamin ini diberikan cincin siklofana. Jadi siklofana ini dia bentuknya yang siklik 3 ini dia ditambahkan struktur siklik ini untuk memberikan tingkat kekakuan pada struktur dopamin, sehingga nantinya itu dapat meningkatkan aktivitas biologis dan juga spesifitas dari struktur atau senyawa pemandu yang kita rancang. Nah, kemudian yang keenam ini homologation atau homologasi. Jadi homologation ini merupakan suatu metode yang dilakukan untuk memodifikasi suatu senyawa pemandu atau mengoptimisasi senyawa pemandu yang dilakukan dengan penambahan unit secara berulang. Nah, biasanya di sini homologation itu macam-macam ya penambahannya. Ini salah satunya itu misalnya adanya penambahan gugus CH2 ataupun gugus CH2N. Jadi di mana N-nya tuh bervariasi. Jadi tergantung dari gugus CH-nya yang ditambahkan. Nah, di sini nanti diharapkan penambahan gugus CH2 atau gugus metil ya ini tuh, jadi dia bisa meningkatkan atau memaksimumkan potensi atau aktivitas dari senyawa pemandu yang kita modifikasi. Biasanya untuk penambahan gugus-gugus CH2 ini tuh biasanya berpengaruh terhadap kelarutan ataupun berpengaruh terhadap absorpsi gitu, soalnya kan nanti dia akan melewati yang namanya membran sel ya, dimana membran sel tuh bukan senyawa sih, dia tuh tersusun atas lipid bilayer gitu. Jadi dia tuh ada lapisan polarnya dan ada lapisan non polarnya gitu. Jadi penambahan gugus CH2 ini bisa mempengaruhi sifat kepolaran dari lead compound yang kita modifikasi, sehingga nantinya dia bisa berpengaruh pada saat proses adsorpsi ke membran sel tersebut. Nah, di sini membran sel kan dia tuh terdiri dari ada yang tail tuh, ada yang ekornya yang non polar, di mana yang kepalanya dia tuh biasanya sifatnya itu polar. Nah, ini juga homologation ya, ini salah satu contohnya ya. Jadi ada homologation atau penambahan unit, di mana ini ditambahkan metil, etil, kemudian N-profil, dan juga ditambahkan N-butil. Nah, di mana di sini dia tuh menunjukkan, nah di sini untuk penambahan metil, etil, dan juga profil ini menunjukkan adanya peningkatan ya aktivitas sebagai antiemetik gitu di anjing dan juga di tikus gitu ya. Dia efeknya responnya itu
anti emetiknya tuh meningkat gitu. Nah, di sini juga salah satu ada homolog yang lainnya, jadi struktur yang hampir mirip lainnya ini dengan N-butil. Nah, N-butil ini dia, nah di sini juga dia malah menurunkan aktivitasnya gitu. Jadi aktivitasnya malah turun dibandingkan homologi atau senyawa homolog lainnya gitu, senyawa yang mirip lainnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa penambahan gugus metil juga kalau misalnya terlalu lebih, berarti kan dia tuh istilahnya nanti pengaruh pada kelarutannya ya, atau misalnya nanti dia bisa menyebabkan sukarnya terabsorpsi ataupun dia lama terjebak di membran sel. Karena itu harus diperhatikan, harus dipertimbangkan berapakah gugus metil yang ditambahkan ke dalam struktur senyawa lead compound kita. Nah, ini dalam homologation ini ada salah satunya adalah penambahan unit berulang untuk cincin alipatik. Jadi di sini penambahan senyawa alipatik atau cincin alipatik ini berpengaruh terhadap sifat lipofilik dari senyawa lead compound atau senyawa modifikasi. Nah, di sini juga penambahan dari grup R di sini ya, atau penambahan si cincinnya itu cincinnya. Jadi penambahan gugus di senyawa tersebut ini bisa mempengaruhi ikatan dengan reseptor. Ini ada salah satunya ya, contoh ada fenetilamin dan juga ada metilfenilamin gitu. Jadi keduanya merupakan suatu substrat dari MAO, di mana fenetilamin dia merupakan substrat yang baik istilahnya ya, dibandingkan dengan metilfenilamin itu tidak terlalu baik. Nah, di sini dari fenetilamin dan amfetamin ini keduanya memiliki bioavailabilitas dan aktivitas yang berbeda gitu. Jadi di sini meskipun strukturnya itu hampir mirip gitu, tapi dengan adanya penambahan satu gugus metil itu dapat menyebabkan perbedaan gitu ya. Yang satu tuh substratnya yang baik gitu, jadi dia bisa mengaktifasi si MAO. Nah, tapi yang satu lagi, misalnya yang etilamin gitu, dia merupakan substrat yang bisa mengaktifasi dengan baik si reseptor monoamin oksidase gitu. Nah, hanya dengan penambahan satu gugus CH gitu, CH3 ya, di sini itu dapat mempengaruhi bioavailabilitasnya dan juga aktivitas dari si senyawa modifikasi. Selanjutnya adalah penambahan rantai ya, penambahan rantai. Nah, di sini juga ada perubahan dari struktur umum 10 amino alkyl phenothiazine R. Ini dimana dia diganti dengan beberapa rantai samping ya. Jadi R-nya itu diganti dengan CH2, CH, CH3, N, CH3 2 kali. Ini menghasilkan prometazine. Kemudian perubahan dengan CH2, CH2, N, CH3 2 kali ini membentuk atau menghasilkan suatu senyawa dietazin, di mana kedua-duanya itu merupakan antispasmodik dan juga antihistamin. Kemudian di sini juga ada penambahan gugus fungsi yang berbeda, itu menghasilkan promazin, di mana promazin ini akan menurunkan sifat antispasmodiknya dan juga antihistaminnya gitu. Jadi aktivitasnya tuh dia turun sebagai antispasmodik dan juga sebagai antihistamin. Nah, tapi ternyata senyawa promazin ini dia memiliki efek sedatif atau efek dan juga efek penenang gitu ya. Jadi tranquilizing tuh dia efek yang menenangkan, efek penenang, sedasi dan juga aktivitas sebagai obat penenang. Nah, di sini juga dikembangkan lagi obat lain, dibentuklah trimefrazin gitu. Jadi trimefrazin ini dia menurunkan efek dari penenangnya. Nah, tapi di sini dia ternyata menunjukkan efek lain gitu. Dia sebagai anti diuretik atau anti itch. Jadi dia sebagai anti gatal ya, biasanya untuk obat-obat gantal gitu. Jadi di sini beda dari rantai penambahan atau penambahan unitnya tuh dia berbeda, itu bisa menghasilkan suatu aktivitas yang berbeda pula. Dan ini juga ada
transformasi ya, jadi dia ada perubahan dari cincin jadi penambahan cincin. Nah, di sini penambahan atau penggantian substituen alkil yang dia cincin rantai gitu, yang rantai dengan siklik ini di sini juga sama ya, dia bisa mempengaruhi atau bisa merubah sifat dari atau merubah aktivitas dari suatu senyawa pemandu gitu. Nah, di sini juga ada contohnya ya, ada trimethazine dan methylazine ini sebagai obat antipiretik di manusia. Jadi ini ada salah satu contohnya, ada trimethazine, dia ada penambahan gugus di X-nya Cl, kemudian ada penambahan rantai. Nah, di sini juga yang methylazine dia penambahan gugus siklik atau yang yang bulat seperti ini ya, dia siklik. Nah, itu biasanya dia bisa meningkatkan aktivitasnya sebagai antipiretik agen di manusia. Nah, kemudian dilanjutkan dengan yang ke-7, ini tentang pengubahan stereokimia dan mendesain stereoisomer dan juga geometrik isomer. Ya, jadi di sini yang kita ketahui, jadi nanti nah di sini ada kasus misalnya in case pada molekul yang chiral, nah dia bisa, jadi di sini ya, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, ini atom chiral, ini adalah atom yang memiliki ada pusat chiralnya gitu ya, jadi di mana si atom C-nya itu akan mengikat 4 substansi yang berbeda. Jadi biasanya dia kalau misalnya dulu kalian pernah belajar kimia medisinal, itu ada yang R dan juga ada yang S gitu ya, jadi beda, itu namanya adalah pasangan enantiomer. Nah, di mana pasangan enantiomer ini tuh memiliki orientasi yang berbeda, jadi bentuknya tuh beda gitu. Kalau misalnya ada cermin gitu, dicerminkan itu seperti susunannya tuh berbeda, padahal dia ada yang atom chiral. Nah, di sini juga ternyata walaupun dia memiliki substrat yang mengikat atau substituen yang mengikat atom C-nya itu sama sebenarnya ya. Nah, tapi kedua-duanya tuh itu kadang bisa hanya salah satunya saja gitu yang aktif gitu. Jadi bisa salah satu enantiomer yang aktif, soalnya kan nanti akan berikatan dengan binding site gitu. Jadi kalau misalnya nanti enantiomernya beda, itu ada salah satunya yang aktif atau tidak gitu. Jadi harus hati-hati juga dalam mendesain suatu obat, apakah dia punya atom chiral atau tidak gitu. Nah, di sini juga ya, jadi nanti kalau misalnya dia beda gitu, strukturnya beda, nanti pas waktu berikatan dengan binding site walaupun dia punya affinity yang baik gitu, tapi pas waktu memasuki binding site itu si struktur-strukturnya atau substituennya itu tidak berikatan dengan reseptornya, sehingga tidak bisa mengaktifasi reseptor tersebut, sehingga tidak menghasilkan suatu efek. Nah, di sini ini juga ada ya yang ke-8. Ini fragmen dari molekul lead atau fragmen dari senyawa pemandu. Nah, di sini juga sebelumnya sudah dijelaskan. Di sini karena sudah diketahui gitu ya, farmakofor dari morfin yang bisa berfungsi sebagai analgesik, di mana dia memiliki atom nitrogen, kemudian cincin aromatik, dan juga 3 atom karbon dari nitrogen dan kuartener karbon yang dia terikat ke cincin aromatik gitu. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan, di sini kita harus ada nitrogennya, harus ada aromatiknya, harus ada 3 atom karbon yang mengikat si hidrogennya gitu, dengan mengikat ke cincin aromatik gitu. Karena kita sudah mengetahui fragmennya itu sudah jelas seperti apa, itu kita bisa mengembangkan struktur atau bisa mengembangkan, memodifikasi atau membuat suatu struktur baru berdasarkan fragmen-fragmen dari lead molekul tersebut gitu. Setelah kita ketahui, kita bisa buat fragmen-fragmennya, kita gabung-gabungkan, kita bisa buat suatu molekul baru berdasarkan dari farmakofor yang telah diketahui.
Oke, lanjut ke metode yang terakhir, ini metode modifikasi senyawa pemandu yang terakhir ini adalah memvariasikan atau mengubah jarak interatomik. Jadi mengubah jarak struktur atau substituen yang satu dengan substituen yang lainnya. Nah, di sini pengubahan jarak dari farmakofor, jadi pengubahan jarak dari farmakofor suatu molekul ini dapat mengakibatkan perubahan aktivitas farmakologi ya. Nah, di sini ada contoh ya, di sini salah satu in series of Kongenter, di mana Kongenter itu merupakan suatu zat yang dihasilkan secara harfiah, jadi hasil sintesis gitu, yang disintesis oleh reaksi kimia yang sama dengan prosedur yang sama. Jadi di sini adalah senyawa sintesis ya, karena kita melakukan modifikasi senyawanya. Jadi di sini ada senyawa sintesis dari hemiklonium di mana dilakukan perubahan jarak gitu dengan adanya penambahan gugus R. Nah, di sini ada penambahan gugus R sehingga dia menyebabkan adanya jarak gitu antara yang awalnya farmakofor 1 dengan yang lainnya seperti yang ini. Salah satunya dia katanya ada perubahan jarak dengan nitrogennya tuh dia sekitar 14,4 Armstrong di hemiklonium menjadi 18,4 Armstrong di terpenyl analog, kemudian dirubah lagi menjadi 10,2 Armstrong di p-penilen analog. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan jarak antara farmakofor 1 dengan farmakofor lainnya dalam suatu molekul obat ini dapat menyebabkan adanya perubahan di dalam aktivitas farmakologinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.